kebetulan si gedungnya ini adalah gedung tua. Gedung gitu. tua. Jadi penjajahan itu dia udah ada di situ. Dia tuh selalu kesurupan selalu. Dia itu selalu paling belakang lari, selalu ketinggalan. Ternyata setiap lari itu dia selalu diikutin, ditarik-tarik gitu. Eneng sama Wewe. Itu 2 cewek. Yang satu di gudang alat, yang satu di gudang kostum. Kita manggil ke orang yang lebih tahu gitu kan dari luar, terus ditanya ini bisa nggak diusir dari sini gitu, karena kan mengganggu banget. Lebih khususnya mengganggu ke teman aku ini. Terus dia bilang nggak bisa karena emang ini udah dari dulunya di sini, nih rumah dia gitu. Neng ini jangkung, tinggi. Satu lagi tuh kayak noni-noni gitu nggak sih? Iya. Kelihatan banget nampak di foto, padahal pas kita hitung atasnya 21. Pas kita hitung bawahnya kakinya cuma ada 20. Please come and play with me. I'm so lonely. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi ke podcast Bangsal Misteri dan sudah masuk ke episode ke-12. Yap. Kali ini kita udah kedatangan narasumber kita, ada Yuli di sini. Hai. Yuli sehat ya? Alhamdulillah. Bisa cerita tentang kisah-kisah horor. Ini kejadian sendiri atau siapa? Kebetulan sendiri. Sendiri. Ini di kisah Di Kota Serang sih khususnya. Kota Serang. Tapi dia ada di mana-mana. Oh gitu. Iya, ada di mana-mana. Iya, dia ikut terus. Udah penasaran kan, langsung aja. Ini cerita tentang di tengah-tengah Kota Serang. Maksudnya jadi di rumah atau di tempat kerja di atau tempat organisasi. Jadi Organisasi. jadi di tahun 2017 itu aku pernah ikut organisasi Banten. Terus di dalam situ tuh organisasinya banyak banget personilnya. Ada sekitar 200 personil. Anggotanya 200 personil. Itu banyak section, ada 10 section. Dan di situ aku kebetulan di 2013, terus di 2014 singkat cerita aku diangkat jadi PJ kostum. Jadi kayak penanggung jawab kostum gitu. Jadi penanggung jawab kostum itu tugasnya untuk mempersiapkan kostum yang akan dipakai saat tampil nantinya pas perform. Nah, singkat cerita latihan. Jadi di tempat ini kan gedung tua ya, gedung tua banget. Ini gedung dari tuanya zaman nih, penjajahan udah ada. Ini gedung tuanya ini sebagai sekretariat gitu. Sekretariat, jadi kayak gudang alat, gudang kostum, gudang segala gudang gitu. Nah, kebetulan si gedungnya ini adalah gedung tua. Gedung tua. Jadi penjajahan itu dia udah ada di situ. Dan setiap latihan kita itu kan selalu ambil alat di gudang. Jadi teman aku tuh ada yang namanya X lah gitu ya, ada teman aku, dia tuh indigo banget. Setiap ngambil alat dia selalu kesurupan. Kesurupan, iya, selalu Cewek, kesurupan. Cewek. Tapi kebetulan Yuli sendiri orang yang lebih peka atau indigo? Enggak. Yuli tuh orang yang cuek, yang nggak mau tahu soal-soal yang kayak begituan. Walaupun diceritain ada sama orang nih, di sini ada ini, di situ ada ini, tapi Yuli bodo amat gitu, masing-masing aja gitu. Terus tapi ngerasain bisa kan? ngerasain Gitu. Ada apa nih gitu kan. Nah, temen Yuli tuh setiap loading alat, namanya loading alat ya, kalau ngeluarin alat itu dia tuh selalu kesurupan, dia itu selalu, kadang matanya kita udah tahu kalau misalnya loading dia nggak boleh di dalam, dia selalu harus di luar. Pas kita tahu semua dia itu indigo, makanya dia itu kalau misalnya loading alat selalu ditaruh di luar, nggak boleh di dalam. Karena kalau kejadiannya selalu beruntun gitu maksudnya. Selalu tiap latihan. Berarti latihan seminggu deh berapa kali? Seminggu 3 kali. Itu Pas intens ya, pas nggak ada, kalau misalkan kita nggak ada perlombaan seminggu 3 kali. Dan itu kejadiannya mau siang, mau malam, mau itu Iya, gitu. kapanpun. Jadi berarti seminggu 3 kali, latihan seminggu 3 kali, 3 kali juga. 3 kali dia itu. Oh, iya, banyak banget dong ya. Loading keluar dan loading ke dalam. Jadi sehari itu 2 kali. Oh, Jadi gitu. kayak naruhnya juga. Darah sama. Nah, kebetulan yang dimasukin tuh dia makhluk terus. apa? Iya, itu saya kurang tahu. Nggak, maksudnya dia kesurupannya itu diem doang atau enggak. kayak Dia atau gimana? awal Iya, pasti atau diem. gimana? Kalau kita udah tahu, kalau teman sectionnya itu kita udah tahu kalau misalkan dia udah diem, berarti ada apa-apa gitu. Oh gitu. Jadi kalau misalkan loading, kita ngajuin ke pelatih kita, udahlah dia jangan taruh di dalam, di luar aja, karena
takut gitu kan, takut kitanya juga kena imbasnya gitu, latihannya jadi nggak semangat gitu kan, karena awal aja udah kejadian udah kayak gitu. Dan yang kedua, setiap dia udah keluar nih ya si makhluk itu, udah keluar, kita kan pemanasan itu kan pasti ada lari ke belakang gedung itu, lari berapa putaran, dan dia tuh kan selalu paling belakang. Dia tuh selalu paling belakang. Siapanya? Si ini yang teman aku temen Indigo ini. Dia tuh selalu paling belakang lari, selalu ketinggalan. Ternyata setiap lari itu dia selalu diikuti, ditarik-tarik gitu. Oh, dia cerita. Dia cerita ya, setiap pulang pasti dia cerita. Oh, maksudnya deket juga sama Yuli Deket nih banget, gitu. iya, deket banget. Pokoknya dia tuh paling tahu di situ tuh ada apa. Sampai kan ada senior kita tuh ya 2010, emang itu ternyata makhluk itu udah lama banget di situ. Sorry, ini 2000 berapa? 2013. 2013. Jadi senior aku 2010, emang si makhluk ini ada dua makhluk. Dia tuh punya julukan. Julukannya itu Eneng sama Wewe. Itu dua cewek. Eneng sama Wewe. Yang satu di gudang alat, yang satu di gudang kostum. Yang Neng di mana? Yang Neng di gudang kostum kalau nggak salah ya. Pas nyebutin nama langsung kayak merinding gitu nggak sih? Iya, pokoknya Iya, ada. aku tuh kalau misalkan latihan tuh dari rumah udah, ya Allah, takut sendiri gitu. Pengen ngejauhin temen yang ini, tapi kan nggak bisa karena dia tuh udah temen deket banget gitu. Jadi jangan sampai dia punya indigo malah dijauhin sama temen-temennya gitu. Karena kan temen-temennya juga takut gitu. Tapi pernah nggak sih, kan itu sering banget nih kejadian kayak kesurupan kayak gitu-gitu. Pernah nggak, maksudnya ada yang pernah nanyain atau pernah ngulik gitu, kenapa sih ini harus kesurupan terus? Atau mungkin si makhluknya ini ngerasa keganggu gitu kan? Atau mungkin dia minta tolong gitu kan? Mungkin ada beberapa faktor ya kenapa dia. Maksudnya mengganggu ya, kenapa ke temennya Yuli ini terus atau emang seneng aja sama si ini, kan ada ya beberapa alasan. Atau dia emang suka jadinya kayak diikutin terus gitu. Iya gitu. Ada nggak sih jawabannya gitu? Pertama dia tuh kan yang paling bisa di situ, yang paling bisa ngelihat, paling bisa berinteraksi sama si makhluk itu. Terus kalau misalnya pernah dia ngehirauin si makhluk itu ya, malah gitu. terus diganggu. Lagi latihan dia selalu diganggu sampai dia ngomong sendiri, sana gitu. Lagi display, kita lagi main di lapangan gitu ya, dia sampai sana, sampai pelatihnya nge-stop semuanya. Ada apa katanya gitu kan? Saya mau break dulu katanya, saya nggak kuat gitu kan. Kita udah tahu semua gitu. Terus pernah juga kita manggil ke orang yang lebih tahu gitu kan dari luar, terus ditanya ini bisa nggak diusir dari sini gitu, karena kan mengganggu banget, lebih khususnya mengganggu ke teman aku ini. Terus dia bilang nggak bisa karena emang ini udah dari dulunya di sini, nih rumah dia gitu. Apalagi gudang-gudang kostum sama alat itu udah punya dia khusus. Berarti jadi dia nggak bisa tuh diusir. Ngeganggu lebih spesifik ke temennya Yuli ini mungkin karena si temennya Yuli ini bisa komunikasi Iya, kali ya. Itu. Jadi aku juga mau temenan sama dia risih. Ya, jadi karena bukan di tempat latihan doang, dimanapun. Makanya aku kalau mau main keluar ini sama yang ngikutin dia nih yang mana nih? Dua-duanya. Berarti yang dua-duanya. Berarti yang keluar masuk tuh ya dua-duanya itu. Dua-duanya iya. Maksudnya kalau dia di luar nih, bukan di tempat itu, bisa dia masih kalau di luar bukan sama yang beda lagi. Beda tempat. Makanya aku kalau keganggu juga intinya. Keganggu, pokoknya dia tuh salah satu. Mungkin lemah kali ya, atau gimana? Pokoknya teman aku ini kebanyakan yang datang ke dia itu tuh makhluk-makhluk yang nggak baik, yang jahat-jahat. Yang jahat-jahat gitu. Nggak ngerti aku kenapa. Gitu. Itu sampai teman aku tuh capek, udah dibawa kemana-mana, masih nggak bisa disembuhin. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Jadi kalau misalnya dia ke tempat-tempat yang agak-agak angker atau gimana gitu. Pokoknya aku kalau di luar latihan aku nggak pernah main sama dia. Gitu karena mungkin sensitif banget. Capek juga ya. Aku sebagai temannya takut gitu. Iya. Risih. Maksudnya bukan ini, maksudnya kita kalau bawa dia kemana tiba-tiba kesurupan atau aku nggak bisa apa-apa. Ini kita nggak bisa bantuin gitu karena aku nggak paham gitu ya. Aku juga cuek ke soal-soal yang kayak gitu, mistis-mistis kan aku cuek banget. Yuli ini tipenya yang nggak terlalu percaya juga mungkin ya intinya. Gitu. Tapi maksudnya kayak gini, termasuknya di situ sebenarnya ada juga kan penunggu juga banyak selain dua banyak sebenarnya makhluk itu ibaratnya. Tapi yang paling cuma yang lebih agresif ini. itu yang dua ini gitu, sampai kita tuh udah tahu julukan mereka itu apa gitu. Dan pernah nggak ada kejadian-kejadian itu, kan katanya pernah loading alat, pernah pasti juga pernah ada beberapa kostum, ada yang mungkin juga disimpan di situ gitu, atau mungkin ada bau-bau wangi-wangi atau bau itu ada kejadian selain yang di sekretariat ada gitu. Ada yang
ngampirin diri sendiri gitu ya. Jadi aku kan PJ yang tadi aku bilang, aku tuh penanggung jawab kostum, dimana aku disuruh ke gudang kostum kapanpun aku harus siap gitu kan. Itu aku pernah kejadiannya besok kita mau ada acara di Istana Negara, terus aku harus nyiapin kostum dong. Jam 10 malam aku suruh ke sana. Akhirnya aku ajak temen aku yang indigo ini karena buat ngelindungin juga gitu kan. Sedangkan gudang kostum itu tempatnya nyatu sama alat gamelan. Semua full alat gamelan itu ada di situ semua. Terus iya, jadi aku tuh kan penanggung jawab kostum. Dimana kalau misalnya aku ada acara kebesokan harinya, itu kostum malam H-1 atau malamnya atau sorenya itu udah harus disiapin sama penanggung jawab itu, dari kostum anak-anak sectionnya lah gitu kan. Nah terus aku minta antar nih sama teman aku yang indigo ini. Kan karena aku ngajak dia karena aku tuh mau ke tempat yang bener-bener serem loh di tempat ini gitu kan, bantuin gue buat lindungin gue gitu kan. Dia tuh sebenarnya orangnya penakut juga. Gitu. Dia tuh orangnya penakut banget. Akhirnya aku masuk ke gudang kostum, sedangkan kostum itu tempatnya paling dalam, paling pojok. Nah depan-depan gamelan kan, sama ya ada alat-alat sebagian gitu kan, tapi kostum itu paling dalam. Aku tuh selalu dia yang suruh paling depan gitu kan. Mau tapi dia mau, dia mau. Ya mungkin dia juga ya gue doang yang bisa ngelihat gitu kan gitu. Terus akhirnya dia maju duluan, mau pakai yang kostum yang mana besok gitu kan. Yang itu tuh yang warna merah gitu. Diambilin sama dia kan, ada nama-nama teman-teman kita gitu kan. Diambilin sama dia. Udah ini doang. Terus tiba-tiba ada gong. Dang, bunyi sendiri. Langsung Yuli tuh langsung ngibrit banget gitu keluar. Dia di dalam sendiri, dia teriak-teriak sendiri. Ya Allah kan. Jadi penanggung jawab itu nggak semua penanggung jawab langsung masuk ke dalam, enggak. Jadi ada jadwalnya. Penanggung jawab section ini jam berapa, aku bagian malam. Berarti gantian. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, udah dari situ udah nggak bener nih gitu kan, nggak bener aja. Dia keluar tuh ya, lo kenapa ninggalin gua, katanya gitu kan. Iya takut gua, namanya refleks gitu kan. Refleks gong tiba-tiba dong gitu tuh. Bukan gong yang drum loh, tapi yang kayak kerencengan itu, yang gede banget itu loh. Yang dar gitu. Tadi siapa itu, kan di luar kita cuma berdua datangnya gitu kan. Kunci juga nggak dikunci gitu kan, emang sih. Dan emang di situ di gedung itu juga emang nggak ada orang sama nggak sekali. ada pekerja, orang-orang yang kerja udah pada pulang dong gitu. Kalau malam gitu. Pokoknya orang-orang yang kerja di sana jam 5 udah off semua, udah nggak ada yang di situ gitu, kecuali anak-anak si organisasi ini gitu. Dari situ aku udah nggak mau lagi malam-malam ke sana. Kalau kata temen aku sih itu yang antara dua itu ada di situ yang godain, gangguin selalu. Kalau di bayangan lo gimana teh? Kalau gue tuh kalau di bayangan gue si Neng ini jangkung, tinggi, maksudnya badannya tuh langsing gitulah, tapi rambutnya terurai panjang. Nah kalau yang si Wewe ini nih, dia badannya agak gede gitu tuh, agak gede. Terus emang rambutnya kayak acak-acakan gitu. Kalau di bayangan gue nggak tahu secara ini ya. Cuma gue dari tadi kayak ngeliat ada cewek warnanya tuh coklat gitu. Nggak tahu ini coklat, nggak tahu, pokoknya rambutnya kayak gimbal. Kayak gimbal gitu. Rada serem. Hitam gitulah gue liatnya. Satu lagi tuh kayak noni gitu nggak sih? Iya. Jadi lagi noni yang Neng gitu. Iya. Bukan si Wewe. Wewenya. Pokoknya ada kayak noni gitu deh. Jadi kayak dua yang berbeda gitu loh. Jadi beda, yang satu rada kayak beda kasta gitu. Jadi kita tuh kan pernah lomba juga keluar gitu tuh ya. Personil ada salah satu section isinya perempuan semua. Isinya tuh kurang lebih ada 20-an kalau nggak salah ya. 20-an. Itu tuh kan selalu kalau habis tampil selalu foto all section gitu. Maksudnya satu section itu foto gitu kan, dokumentasi lah, gitu. Iya. Itu kan ada 20 orangan. Terus tiba-tiba ada satu orang yang kelihatan banget nampak di foto, padahal pas kita hitung atasnya 21. Pas kita hitung bawahnya kakinya cuma ada 20.
Itu fotonya langsung dihapus sama si Kok dihapus sih? langsung dihapus sama si dokumentasinya, langsung dicadangin ke pembinanya gitu buat bukti aja, tapi kita semua nggak boleh ada yang pegang gitu. Nggak, sorry, itu fotonya lagi pakai kostum. Pakai kostum, pakai masih make up. Berarti lagi masih baju bener-bener dinas lah gitu. iya, masih bener-bener abis perform banget. Terus Si kan makhluk nambah satu orang. Itu pakainya sama juga. Sama, tapi kan kita nggak bisa lihat jelas mukanya kayak gimana karena semua make-upnya make-upnya sama gitu ya, semua, bajunya sama baju gitu semua, ya. rambut sama gitu kan. Jadi kita nggak bisa ini siapa, kita kan udah ngitung ini si ini 20 si orang ini. itu, 20 orang ada yang di belakang-belakang gitu kali Iya ya. di samping paling pojok, dia paling pojok. Sedangkan Belakang. kalau enggak paling pojok kan ngebaris gitu loh, Iya. letter U Letter gitu loh, U gitu. letter U. Ah. Nah kita jadi itu tuh ada kakinya tapi samar banget, nggak ada tapakannya. Tapi kan sedangkan personil Yang kita lain ada tuh 20 jelas doang. gitu. Personil kita cuma ada 20 loh. Terus juga kakinya Pas kita jelas itu ada gitu. 21. Dia ujung tapi ya. Tapi ujung dia. Jadi tapi badannya kayak kelihatan ada nih. Kelihatan. Tapi bawahnya kayak sama kita udah gitu. bener-bener hitung ini si ini ada di list ini di list. Jadi saking kita penasaran si list nama anak section itu siapa aja, sama kita sama ini yang ada di foto. Ini siapa? Ini. Nah yang paling pojok siapa? Itu nggak ada. Wow. Nah, itu bener-bener dari situ. Itu emang sih gedung itu angker banget gitu ya. Si yang kita di luar itu Hawanya juga emang udah. hawanya emang kita nggak tahu ya makhluk apa yang ada di luar negeri sana gitu. Oh, tempat yang fotonya maksudnya. Tapi emang itu bener. Oh, kejadian yang foto itu di luar negeri? Iya di luar Di negeri. Serang. Tapi kita yakin kalau itu antara Dari, dua itu, gitu. dari makhluk antara dua itu, antara Neng atau Wewe. Itu kan ini di satu organisasi ya, itu kan pasti ada angkatan per angkatan gitu. Tapi sampai sekarang ceritanya juga masih berkembang sama, gitu. masih sama. Dia Masih tuh selalu sama. populer. Jadi di masih situ. aktif nggak sekarang? Enggak, kebetulan enggak. enggak. Tapi masih suka main lah ya Masih gitu. main, kan. iya masih. Cuma kadang masih denger-denger Masih ada selentingan. kisah itu juga. Sampai Nah, sekarang. kita tuh kan kebetulan sekretnya itu pindah, bukan Oh. di yang lama, udah pindah Sekarang ke udah nggak di situ. Udah bukan, tapi ceritanya masih suka sama. Maksudnya Berarti Ceritanya tempatnya dia beda, tempatnya beda, tapi dia masih yang suka ngikut ke gangguinnya sana. itu juga. Masih ikut ngikut. berarti ke kan sana. di awal sedangkan ada yang bilang katanya si dua makhluk ini Dari ngejagain lama, udah ngejagain lama itu tempat di rumahnya. situ. Oh. Iya. Tapi kalau kata anak yang sekarang, junior aku, dia bilang dia ke situ cuma nengok doang. Maksudnya bukan nengok, ngikut doang. Anak-anak pulang dia nggak ada di situ. Gitu. Oh, jadi dia tuh kayak pengen ngelihat latihan, pengen Nggak ngerti deh aku, karena kan kalau kegiatan gitu kali. organisasi aku itu apa sih, lebih cenderungnya selalu bawain temanya ke arah-arah Jawa gamelan iya, gitu-gitu. Oh, itu selalu ada alat itu Gamelan tradisionalnya. ada pasti. Jadi selalu bawa unsur tradisional. Iya, gitu, Mungkin dia tema-tema. terpancing gitu ya. Mungkin. Dengan lagu-lagu tradisional kayak gitu kan. Pokoknya aku tuh kalau keluar kalau nengok junior aku yang sekarang selalu pasti disebut neng gitu. Maksudnya gimana? Ke aku karena kan banyak cerita tuh di aku, di angkatan aku. Oh gitu. Oh, jadi pada penasaran Kak Yuli. Neng we gitu, manggil ke aku tuh neng gitu. Karena Oh, gitu. kan paling banyak cerita tuh di aku gitu. Di angkatan Yuli. Sebelumnya ada cuma nggak terlalu karena nggak ada yang indigo itu kali ya. Enggak. Oh iya. Cuma di angkatan aku doang. Ada sih angkatan sekarang, cuma kayaknya nggak terlalu berlarut-larut kayak si yang teman aku ini. Pokoknya Oke. paling ekstrim waktu di angkatannya Nah, Yuli kalau boleh ya. tahu temennya Yuli itu kan dia bisa melihat segala macam, tapi dia bisa mengatasinya nggak sih kayak Enggak. Ini cuma kesurupan aja. nggak bisa gini. Oh, jadi dia kan digangguin nih. ujung-ujungnya Berarti dia ngeliat nih ada yang gangguin kayak dia nggak bisa kayak Enggak. ngusir juga Enggak nggak bisa. enggak. Kan Karena sering ketemu juga nih enggak, nggak? Ah, gitu ya. Enggak. Gini loh Teh, jadi dia itu diganggu dong sama si makhluk ini. Dia nahan, gimana caranya dia nggak masuk ke saya. Gitu Oh, loh. itu kemungkinan mau masuk. Iya gitu. pasti mau masuk Teh, pasti dia mau masuk ke tubuh teman aku ini. Ujung-ujungnya kan dia udahlah pasrah. Tapi pernah nggak sampai masuk sampai terus ungkapin pengen Oh apa iya gitu? sering. Apa? Enggak, Misalnya? itu kejadiannya kalau enggak ada aku. Gimana misalnya kalau Kayak dikulik gitu. Sama pelatih biasanya kalau dia Kenapa sih gangguin misalnya gitu? kalau dia kemasukan pasti nggak dikerubungin anak-anak gitu, pasti dibawanya ke sekre Oh, kantor jadi kayak, pelatihnya. ini gitu. aja sama Jadi pelatih doang, jadi nggak cukup terlalu. pelatih aja yang tahu gitu. Kalau kita nggak tahu. Tapi jadi nggak kayak ibaratnya anak-anak pada nontonin Iya, gitu. Enggak, ibaratnya. dia langsung dibawa ke dalam gitu, langsung dipanggil. Kan ada juga pelatih yang bisa nanganin orang kesurupan gitu kan. Cuma dia nggak bisa berinteraksi penuh gitu, cuma bisa ngeluarin doang gitu. Oh,
Jadi sebenarnya dia tuh kayak mungkin cuma kebuka aja kali ya. Jadi dia tuh bisa diserang karena dia kebuka nih. Dia terlalu lemah dia. Masuknya dia juga ibaratnya kalau orang yang bisa bilang ada bolong ini Nah, ya bolong, gitu. jempolnya katanya bolong. gitu. Kayak mitos-mitosnya tuh intinya dia kayak kebuka lah gitu ya. Iya, yang kebuka, Gampang terus banget untuk masuk. Ibaratnya makhluk aja tuh kayak kelihatan di sini, terus ya kayak gitu. ibaratnya mungkin pengen komunikasi sama siapa lah atau pengen ada yang disampaikan ibaratnya jadi kan kayak ngedeketin gitu Iya, kan. makanya temen aku ini dia lebih sering pasrah banget. Makanya dia udah apa sekuatan naga dia nih untuk jangan masuk. Dia masuk. keturunan berarti. Pak, iya keturunan dia. Orang tuanya Katanya bisa, katanya. Ya makanya dia lebih seringnya itu ya udah pasrah, udah masuk aja gitu. Padahal itu dia kalau misalkan mau ngontrol dia sebenarnya bisa ya. Iya, tapi dia tuh udah sebenarnya. sering kontrol. Tapi saking mungkin makhluk ininya kuat banget, jadi dia udah pasrah aja. Takutnya dia bilang pernah ke aku kalau misalnya gua lebih nyerang dia, malah ntar gua yang kena, gitu dia bilang gitu. Ya udah. Padahal itu kan capek ya katanya kalau Capek banget kayak dia gitu. kalau misalkan habis kesurupan ngos-ngosannya itu masih kerasa dia itu. Iya pasti. Enggak maksudnya katanya dilihatinnya termasuknya yang jelek-jelek juga ya. Iya, yang apa Iya, terus kebetulan tuh yang datang ke dia tuh yang auranya jelek-jelek semua. Iya, gitu bukannya ya. kayak ibaratnya leluhur gitu kan. apa. Bisa jadi kan yang tampilannya yang masih bagus lah gitu ya. bukan di situ doang, dia tuh apa ya? Ini temen adik kelas aku. organisasi doang atau Adik kelas aku juga satu di sekolah SMA. juga? Iya, di Oh. sekolah SMA itu dia di kelas aku. Nah, sedangkan di sekolah itu juga banyak banget makhluk-makhluk kayak gitu. Dia juga lebih sering kena di sekolah juga gitu. Pernah kesurupan masal Sering enggak? kalau masal enggak, lebih ke perorangan aja gitu. Gitu. Tapi untungnya juga, tapi berarti selama ini untuk gangguan-gangguan yang ada di gedung sekretariat itu ya emang yang gue lihat yang dua cewek ini ya genit gimana bukan genit sih gimana sih kayak Lebih iseng, pengen ganggu iseng aja gitu. Tadi Yulu sempat bilang dia kalau itu suka ikut. Kemana? Kalau misalnya ada kegiatan Ada di luar ya ada negeri perform gitu. Enggak sih, cuma yang itu aja. Yang ini Yang aja. foto-foto itu. Yang ada fotonya foto aja. doang. Tapi kayak ibaratnya ketahuannya dari foto doang. Ada foto, Oh, ibaratnya cuma bukan kayak ibaratnya pas- alat kok ini yang bisa hilang atau apa enggak, gitu. pas teman aku lihat fotonya ini yang indigo ini teman aku, dia bilang ini yang ada di sekretariat itu gitu. Oh gitu. Taunya dari foto doang iya, gitu. Oh. gitu. Oke, itulah dia cerita salah satu dari narasumber kita di hari ini. Iya. Mungkin juga kalian juga pernah kali ya merasakan hal-hal yang sama kayak narasumber kita di hari ini. Atau bahkan simpelnya kayak gini deh. Pernah nggak kalian tuh di rumah, misalkan lagi cari iket rambut. Tadinya tuh ada tuh biasanya. sering banget. Biasanya ada nih mau iket rambut kayak mau Remote TV. Ya kayak ibaratnya tadi ada di sini. Nah, Kok tiba-tiba nggak ada, tiba-tiba- pas nggak dicari ada gitu. Nah gitu, itu sebenarnya apa coba? Ada yang ngomong, ada yang umpetin Nah. gitu kan. Ada yang ngomong gitu. Itu bisa, itu sebenarnya salah satu yang simple aja sih, Ada yang mungkin iseng gitu. karena nggak mungkin dong, karena kan tadinya perasaan ada di samping kok tiba-tiba hilang tadi gitu ada di kan. sini, tapi kok tiba-tiba nggak ada, pas nggak dicari nongol. Nah ada itu kan ya gitu ya. itu sebenarnya kalau misalkan untuk kalian yang peka atau kalian yang bisa, sebenarnya itu emang ada yang ngumpetin sih, ada yang ngajak Iya. main. Kalau gue sih kalau kayak gitu suka kayak komunikasi sendiri kayak Udah sih, dong, jangan balikin gangguin, gitu ya. Gue lagi ini nih gitu. Mereka juga bisa ini ya. Iya, bisa, karena mungkin mereka walaupun kita beda lah mungkin bisa saling komunikasi sih sebenarnya Iya, ya. sebenarnya gitu. Saling menghormati aja. Kalau kita nggak ganggu, ya mungkin mereka juga tidak akan ganggu. Gitu. Tapi seru banget nih yang ceritanya Yes. Yuli yang ibaratnya jadi ikon ya. Jadi Salah ikon, satunya iya. kayak di situ tuh pasti ada penunggunya si ini gitu. Ada ya. julukan juga gitu kan. Ada Iya, julukan bahkan jadi nama. di organisasi Yuli tuh identik ada si ini gitu Iya. ya. Tapi untuk sekarang kayaknya nggak dikenalin sama nggak junior yang sekarang itu nggak dikenalin sama karena yang udah beda tempat ya. Iya, udah beda tempat juga, udah beda generasi gitu kan. Mungkin Udah ceritanya udah bukan si Eneng dan si Wewe lagi mungkin ya. AA dan Teteh. Oke, thank you banget buat Yuli udah Iya, sharing makasih udah ceritanya. cerita tentang kisah ini yang cukup Seru ya. banget sih ya, sampai ibaratnya Apalagi tuh sampai di keluar fo- negeri loh. sebenarnya kita penasaran ya fotonya itu Aku sebenarnya. penasaran, Udah sampai lihat belum? Udah lihat tapi kan nggak sampai yang Nggak boleh di ini ya, gitu. langsung dihapus ya. Dan sayangnya juga kita nggak bisa nge-share karena itu salah Iya, satu iya, dokumen pribadi Pribadi, di salah satu organisasinya si Yuli Kalau ini ya. misalnya teman-teman orang Serang nih sebenarnya harusnya tahu ya. Ini dia di tengah kota Serang banget sebenarnya Iya, gitu. banget. Ini di tengah gedungnya ada di tengah kota. Kota, terus Pernah jadi salah satu gedung terpenting juga
juga di sekarang, provinsi. sekarang sudah beralih fungsi. Iya. Nah itu juga gedungnya memang kalau dilihat desainnya emang desain kolonial Zamannya dulu banget. zaman Kalau dulu lewat gitu juga ya. kelihatan sih kayak auranya beda udah ya. beda. Gedung dari gedungnya udah kelihatan, terus auranya beda lah gitu kelihatan. Apalagi sekarang sudah dialih fungsikan yang memang orang tuh jarang warawiri, mungkin lebih serem lagi kayaknya ya sekarang. Oke, thank you buat semuanya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye bye. Bye.